Lambat. Biar aku lihat dulu. Kamu coba yang ini. Warna mana yang lebih bagus? Aku akan menerima telepon, kamu pilih dulu. Bagus. Wanita ini. Kurasa warna ini lebih cocok untukmu. Aku pakai warna ini terlalu terang. Ini untuk kalian anak-anak kecil. Bisa bilang begitu. Sebenarnya semakin mulia temperamenmu, kamu harus berpakaian agar terlihat lebih muda. Kurasa setelah memakai warna ini, pasti sangat cerah. Seluruh orang terlihat sangat bersemangat. Kalau tidak kamu coba. Sungguh kurasa ini bagus. Atau yang ini juga bagus. Aku merasa cukup lembut. Warna ini. Kamu pilih apa? Akan segera siap. Kamu tahu. Tidak. Tahu. Apa yang terjadi? Satu bilang dia kenal dia, yang lain bilang tidak. Kamu kenal aku atau tidak? Kurasa dia terlihat familiar. Tapi aku tidak ingat namanya. Tuan Wang. Kamu orang yang pelupa aku, Xiao Shang. Kita pernah rapat bersama beberapa hari yang lalu. Benar. Aku lupa. Karena kebetulan hari ini. Kenapa aku tidak mengundang Tuan Wang dan Nyonya Wang makan bersama? Tidak, kami ada urusan lain. Oke. Kami masih ada urusan, terima kasih, selamat tinggal. Tidak ada, kenapa ada banyak Xiao Zhang. Apa kabar? Keren sekali. Oke, udah deh, jangan main-main. Ngomongin hal yang serius. Bilang aja. Hal seriusnya adalah aku kangen kamu. Aku mau ketemu kamu. Ini siang bolong. Kamu datang ke aku, cuma buat ketemu aku. Kamu tahu kan betapa sibuknya aku. Kamu ganggu aku ya? Enggak. Ada apa sih? Bilang aja. Kamu bilang kamu nggak ganggu aku. Tolong bilang lebih banyak. Kamu nggak mau. Lingkungan kayak gini apa sih? Kamu mau aku ngomong apa di lingkungan kayak gini? Apa? Ada masalah. Kita berdua terbuka dan jujur ngomongin pacar. Apa? Juga. Tergantung pada lingkungan. Sentuh aku. Oke, luangkan waktu buat ngurusin ini. Gimana ngurusinnya? Gugurin anaknya. Wang Jun. Sejak kecil aku selalu putri yang dibanggakan orang. Aku punya prestasi akademik yang bagus. Semua orang sangat menyayangiku. Tapi sejak aku sama kamu, aku nggak punya identitas lagi. Aku nggak punya suami. Aku nggak punya pacar. Sampai sekarang, kamu bahkan nggak mempertimbangkan hak aku jadi ibu. Kamu akan dirampas. Aku sudah 33 tahun. Kalau aku gugurin anak ini, gimana kalau aku nggak bisa hamil lagi? Gimana bisa aku nggak hamil? Kamu sehat-sehat aja. Apa? Kamu bisa bicara bahasa manusia? Kalau aku berumur 23 sekarang. Aku tidak perlu untuk
Memberitahu. Aku. Diam-diam. Menggugurkan. Anak. Itu. Di sana, dia merasa tempat paling aman. Kamu manusia? Kamu dengarkan aku. Kamu harus menggugurkan anak itu. Aku akan menikahimu. Maka nikahlah sekarang. Lahirkan anak itu. Katamu. Kamu ceritakan tentang situasi keluargaku. Kamu tidak tahu. Berapa kali aku sudah bilang. Meskipun aku sudah bercerai dengan ibunya, tapi selama ini dia tinggal bersama ibunya. Aku jarang mengurusnya. Kamu akan menjadi ibu tirinya sekarang. Kamu harus biarkan dia melakukan apapun yang dia mau. Bersiaplah. Secara mental ya. Aku tahu, kamu hanya memiliki anak perempuanmu. Di hatimu. Kan? Apa sih yang terjadi dengan ayah anak itu? Mama, aku bukan anak kecil lagi. Aku bisa urus urusanku sendiri. Kamu bikinkan aku tepung ketan lagi? Kamu bodoh. Pria sekarang memang begitu. Enggan untuk menikah. Tahu nggak, aku nggak mau tanggung jawab. Kamu harus memaksanya. Oke, aku ngerti, oke. Istirahat dulu dan makan. Halo, Apa? ini Pak. Wang? Nomor telepon Jun. Dia lagi di kamar mandi dan aku mantan istrinya. Kamu siapa? Aku Xiao Xiang dari perusahaan. Aku cuma mau ingetin Pak Wang rapat besok. Ya, aku udah bilang sama dia terima kasih. Kalau dia ada ide, kamu harus lapor ke aku. Ya, Singkatnya kamu harus. Kenapa kamu di sini? Nggak boleh datang? Pak Wang aku. Kalau gitu kamu duluan aja. Lakukan aja seperti yang aku bilang. Oke. Apa Pak Wang ada instruksi? Tanpa persetujuanku, jangan biarkan siapapun ganggu aku. Kenapa kamu selalu ganggu aku dan hindari aku? Anaknya udah diurus? Belum. Kamu kenapa sih? Kenapa kamu nggak nurut? Kamu mau bunuh aku ya? Aku mau nikah sama kamu. Terus lahirin anak ini. Besarin dia, ngerti nggak? Aku kan udah bilang, aku pasti nikah sama kamu. Tapi sekarang belum waktunya. Kamu juga lihat kan, lihat betapa sibuknya aku setiap hari. Tolong kasih aku waktu. Kamu ngomongin hal besar kayak nikah, nggak bisa sembarangan. Perutku nggak bisa nunggu lama-lama. Tahu nggak? Ibuku bikin aku gila sekarang. Orang yang ngikutin aku kemarin itu ibuku. Aku takut banget sama apa yang dia bisa lakukan. Perilaku irasional tidak baik untukmu. Apa yang akan dia lakukan? Hal-hal irasional. Kenapa kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Tidakkah kamu mengerti? Kemana aku bisa lari di usia seperti ini? Kemana aku bisa lari? Jika kamu tidak menggugurkan anak itu, kamu akan menghancurkan hidupku. Jika kamu membiarkan aku menggugurkan anak sekarang, hidupku sudah hancur karena kamu. Aku bilang Jessica, ini tidak sesederhana itu. Jika kamu di posisiku, kamu akan mengerti kesulitanku. Identitas. Kamu selalu memikirkan identitasmu. Bagaimana dengan aku?
Kamu seharusnya tidak bersama denganku. Aku sudah bersamamu selama 10 tahun. Bagaimana dengan identitasku? Apakah aku punya identitas? Lihat, kamu membicarakan ini lagi. Bisakah kita tidak? Membicarakan masa lalu. Anak, Bagaimana kamu bisa begitu keras kepala? sudah begini masih bilang aku keras kepala. Wang Jun, jangan paksa aku. Aku bilang kamu sudah mendorongku ke batas. Aku bisa melakukan apapun. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku tidak punya apa-apa lagi. Kamu berbeda. Jika kamu melakukan sesuatu yang irasional, aku bilang. Jangan bilang aku kasar padamu. Bersikap kasar padaku. Yah, kamu mengancamku bukan? Aku sudah bersamamu selama 10 tahun. Kamu mengancamku sekarang. Tolong kecilkan suaramu. Aku sudah bersamamu selama 10 tahun. Berapa yang sudah aku bayar? Berapa yang sudah aku korbankan? Kamu. Juga mengancamku. Duduk, turun. Duduk. Bagaimana? Bisakah? Kamu kasar. Pada Saya. Benar? Kamu tidak dalam suasana hati yang baik. Apa yang salah denganmu? Very tahu, Ibu. Ibu sangat cemas. baik ibu. Tolong berhenti menggangguku, oke? Ibu. Ibu, apa yang kamu lakukan? Ibu, apa yang kamu lakukan? Jangan tanya, jangan tanya. Berikan ini apa? Berikan saja kamu dan biarkan aku mati. Ibu, apa yang kamu lakukan? Kamu Tolong bilang, biarkan aku mati. apa yang kamu lakukan? Tidak, ibu. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Menakutiku lagi, oke? Aku tidak hidup lagi. Apa gunanya hidup? Siapa yang tahu penderitaanku? Ibu. Kamu bilang kamu diterima di universitas tahun 1997. Jika kamu bahagia, aku juga bahagia. Tapi aku hanya butuh lebih dari 2.000 yuan sebulan untuk membiayaimu. Semua uang untuk setahun digunakan untuk membayar uang sekolahmu. Cukup untuk membuatmu pergi ke sekolah dengan bahagia. Kamu tahu bagaimana hidupku? Aku pergi ke pasar sayur setelah pulang kerja setiap hari. Aku tidak tega makan makanan yang harganya 1 yuan pun. Aku akan menunggu sampai gelap. Mengambil daun sayur yang dibuang dan memakannya. Kamu tahu kan? Aku tidak berani memberitahumu. Aku takut itu akan mempengaruhi pelajaranmu. Aku takut itu akan mengganggu pelajaranmu. Kamu bilang aku membesarkanmu. Membesarkan anak sampai lulus kuliah. Apakah? Mudah bagiku?
Aku sendirian. Ibu. Maafkan aku ini. Semua salahku. Aku bahkan belum melihat pamanku. Aku hanya ingin melihat apakah permintaanku terlalu banyak. Aku tidak bisa menutup mataku bahkan jika aku mati. Kamu tidak membawanya kembali minggu ini. Kamu tidak akan pernah melihat ibu ini lagi. Aku memberitahumu. Ibu aku berjanji padamu bahwa aku akan membawa pacar ku kembali untuk menunjukkan padamu. Ibu. Tolong. Berhenti. Mencoba bunuh diri. Aku sedang bersiap untuk rapat. Aku ingin berbicara denganmu tentang bayi di perutku. Aku akan membuatnya pingsan. Apa? Oke, aku akan segera ke sana. Sudahkah kamu memutuskan? Baiklah, kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Tidak. Alasan mengapa aku memberitahumu, karena kamu adalah ayah dari anak itu. Setelah aku melakukan aborsi, kalian berdua pergi dengan caramu sendiri. Aku menyeberangi jembatan titianku. Kita tidak saling mengenal. Tidak pernah bertemu lagi. Mengapa kamu mengatakan itu? Aku. Kamu hanya mencintai tubuhku. Aku harap kamu bisa mengambilnya kembali. Singkirkan keinginan kotormu. Juga singkirkan martabat dan kemunafikanmu. Mengapa kamu mengatakan itu? Bagaimanapun kita sudah bersama selama 10 tahun. Bagaimana mungkin setelah 10 tahun itu hanya keinginan daging? Kamu sangat gugup memberitahuku 10 tahun? 10 tahun. Aku mengambil seorang gadis 10 tahun yang paling berharga diberikan padamu. Apa yang aku dapatkan sebagai balasannya? Aku mendapatkan tahun-tahun penipuan. Ada selamanya yang lain. Janji yang tidak bisa dipenuhi. Kamu tidak mencintaiku, kamu mencintai mantan istrimu. Tahukah kamu? Ketika aku di mall, melihat kalian berdua berpegangan tangan ketika kita berbelanja bersama. Apa yang aku pikirkan? Itu apa yang selalu kamu katakan? Apakah kamu seorang wanita sentimental berwajah kuning? Jangan berbohong padaku. Benar? Seperti kamu, seorang bos besar yang ahli menipu gadis kecil. Kamu tidak akan pernah tahu. Jadi berhentilah bersikap sok suci. Kamu tidak layak berbicara tentang perasaan denganku. Jessica. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu mengapa Ini terjadi. Tuhan akan melakukan ini pada ku. 10 tahun terakhir. Aku ingin kamu mengunjungi ibuku.
Tahukah kamu? Dia hamil karena putrinya. Dia ingin bunuh diri jika tidak bisa menikah. Kuharap kamu bisa mengasihani orang tua ini, memenuhi keinginannya. Aku akan menemui ibumu. Benar, Lalu dengan identitas apa aku harus pergi? identitas pacar. Tapi jangan khawatir. Kamu sudah melihat ibuku. Aku akan mencari cara memberitahunya bahwa kita sudah putus. Aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Sama sekali tidak. Oke, asalkan kamu bahagia. Aku bisa melakukan apa saja, aku akan pergi. Selamat datang Xiao Wang. Terima kasih. Hari ini adalah pertama kalinya Xiao Wang pulang ke rumah. Makan lauknya. Apa yang sedang kulakukan? Sudah lama sekali sejak terakhir kali kamu melihat kami. Ternyata aku sudah sedikit lebih tua. Ini salah satu aspeknya. Selain itu, aku sangat sibuk dengan pekerjaan. Aku tidak punya waktu untuk mengunjungi bibiku. Ayo biar aku bersulang untukmu. Ayo benturkan gelasmu. Yah, karena kamu lebih tua kamu harus menikah lebih cepat. Kapan kamu akan menikahi Jessica saya? Datang hari ini dan Mama, mari kita saling mengenal dulu. Tolong jangan bilang ini, oke? Yah. Makan sayur. Ayo makan sayur. Ya, Makan lebih banyak. terima kasih, terima kasih. Sama-sama. Berapa umur Xiao Wang tahun ini? Aku berumur 50 tahun. Lima puluh. Itu 17 tahun lebih tua dari Jessica saya. Tidak apa-apa. Sekarang dia 10 tahun lebih tua. Cukup normal. Xiao Wang, bisnis apa yang kamu lakukan? Aku tidak yakin yang pasti aku. Bisnis apapun yang menghasilkan uang aku melakukannya. Sekian lama dan lurus belum pernah menikah. Masih bercerai. Oke Mama, kamu makan. Pertanyaan lama yang tak ada Aku habisnya. sudah menikah, tapi aku sudah lama bercerai. Makan. Kalau tidak, bibi aku ada urusan di perusahaan. Mereka menunggu saya untuk membicarakan bisnis. Aku akan pergi dulu. Tidak, duduk. Apa yang mau dibicarakan? Kamu bicara bisnis seperti ini sepanjang hari. Bagaimana aku berani menikahkan Jessica denganmu? Mama, dengarkan. Aku. Dulu. Ya, Itu tidak akan berhasil. Hari ini menantuku datang berkunjung untuk pertama kalinya. Banyak hal yang perlu aku tanyakan dengan jelas. Bagaimana aku bisa menikahkanmu dengannya tanpa bertanya dengan jelas? Ayo makan, ayo makan. Coba hidangan ini bagaimana? aku akan makan dengan baik. Makan. Apakah kamu punya anak? Aku punya seorang anak perempuan. Mereka semua sudah berusia 20-an. Benar? Tidak apa-apa. Itu tidak akan mempengaruhimu jika besar. Apakah ada rumah di mana dan seberapa besar? Rumahku di Jalan Wan Hangdu. Lebih dari 2.200 meter persegi. Besar sekali. Ayo makan. Xiao Wang makan cepat. Ayo minum. Mama, tolong jangan biarkan dia minum. Dia menyetir kemari hari ini. Aku akan menyetir ke sini denganmu. Ayo aku minum denganmu. Minum. Tidak, dia tidak bisa minum. Oke, ayo makan. Sudah selesai bertanya. Makanlah. Baik, kamu makan juga. Ini mobilmu. Bukan, ini mobil perusahaan Xiao Wang kamu. Harus sering datang ke sini di masa depan. Menikahi Jessicaku secepatnya. Baik. Bibi kalian. Semua pulang.
Aku. Pergi. Besar juga. Aku pikir cukup bagus. Calon menantu Old Zhang sudah pergi. Ya. Sepertinya ada uang. Tidak masalah ada uang atau tidak. Terutama karena dia tampan dan jujur. Jangan bilang begitu. Kejujuran saja bisa dihargai tanpa uang. Kamu sudah menikah. Belum. Lebih baik segera menikah. Anak ini cukup baik. Lebih besar dari anak-anak rata-rata. Aku akan terlihat seperti kamu di masa depan. Ayah anak ini ada di sini. Tidak. Aku akan memberimu 5 menit. Kamu telepon ayah anak ini. Ini perlu dilakukan cepat. Cukup besar dan tidak bisa ditunda lagi. Tidak perlu dokter, tidak perlu dibahas lagi. Aku sudah memutuskan. Kondisi fisikmu tidak baik. Lapisan rahim tipis. Jika kamu melakukannya, ada risiko tinggi tidak bisa hamil di masa depan. Selain itu kamu sudah tidak muda lagi. Harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Bagaimanapun aku tidak menyarankan kamu melakukannya. Tidak ada yang bisa dilakukan kan? Ibu Jessica sudah kembali. Apa yang terjadi dengan putriku? Kenapa kamu menangis? Ada apa denganmu? Ibu, ada apa? Aku keguguran. Bagaimana kamu bisa keguguran? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Keguguran spontan. Di mana ayah anak ini? Aku tanya di mana Wang Jun.
Kenapa Wang Jun tidak di sini? Apakah Wang Jun tahu? Kenapa Wang Jun tidak menolak? Baiklah, berhenti bertanya. Tolong tinggalkan aku sendiri sebentar. Makanlah nak, hati-hati ini panas. Tidak apa-apa, jangan sedih. Kematian anak itu tidak disengajakan. Hati-hati lain kali. Mari. Tunggu sampai kita dapat. Menikah untuk punya yang lain semua salahku. Waktu kamu masih kecil kamu lemah dan aku tidak merawatmu dengan baik. Baiklah. Enak kan? Ini karena aku tidak merawat tubuhmu dengan baik. Kamu sakit waktu masih kecil. Kalau kamu sakit, ibumu akan menggendongmu. Pergi ke rumah sakit yang jauh untuk menjengukmu. Kamu bahkan tidak bisa membawa bayi bersamamu. Lain kali kamu hamil, kamu hanya akan berbaring di tempat tidur. Tidak melakukan apa-apa. Ibu di sini untuk melayanimu, kamu dengar? Oke, berhenti menangis, ayo. Ayo aku. Akan ambilkan kertas untukmu, ayo. Kalau ada yang ingin kamu katakan, katakan sekarang. Apakah kita sudah selesai dengan ini? Apakah kamu merasa lebih baik? Kalau kamu karena ini. Kalau kamu datang padaku, aku pikir lebih baik aku pergi. Antara kita tidak ada hubungan lagi. Tidak, tunggu sebentar, oke? Bisakah kita bicara dengan baik? Hei, kakak mereka ada di Mingo Cafe. Di sudut kecil di belakang bar. Kebaikan. Baik. Aku harap kamu tidak akan menggangguku lagi. Aku juga punya hak. Hidup normal. Aku pikir kalau kamu butuh apa-apa, aku bisa membantumu. Bantu aku. Apa itu? Hitung semua tahun-tahunmu. Kompensasi untuk semua penipuanku? Tidak, aku hanya ingin. Aku merasa lebih baik. Jadi kamu akan selalu hanya memikirkan dirimu sendiri. Manajer Wang. Mr. Wang versus Mr. Wang. Selama 10 tahun terakhir, aku tidak memintamu uang dan harta. Jadi aku tidak akan mengambil uang untuk mengukur perasaan antara kita. Aku punya harga diri. Saya pikir masa depan saya harusnya cerah. Saya akan punya keluarga sendiri, punya kekasih sendiri, punya anak sendiri. Jika kamu benar-benar ingin membantu saya, maka saya mohon, secara total, menghilang dari hidup saya, tolong. Kamu bahkan yang terakhir, kamu bahkan tidak mau memberi saya sedekah? Saya tahu, saya tidak bisa diselamatkan sekarang. Saya khawatir tentang masa lalu 10 tahun yang lalu. Saya hanya bisa minta maaf. Saya benar-benar minta maaf. Cantik. Itu kamu. Kamu tidak tahu malu. Hei, apa yang kamu lakukan? Kamu menggoda suami saya. Kamu wanita jalang. Dia adalah bukan suami kamu. Kalian sudah bercerai lama. Apa yang kamu butuh? Tolong jangan bertengkar dengannya. Dia baru saja keluar dari rumah sakit. Masih lemah. Saya hamil anak kamu. Saya bilang kalian berdua, bagaimana bisa pada saat yang sama muncul di rumah sakit?
Kamu wanita jalang. Dengar saya. Hei Siuli. Siuli, saya mohon, kamu tidak boleh. Bisa kamu bertengkar dengannya? Apalagi yang harus dikatakan? Kamu sudah bersamanya selama 10 tahun. Tahukah kamu? Saya sudah bersamanya selama 30 tahun. Kamu hamil. Anak perempuan yang saya lahirkan Sudah berusia 20-an. Tahukah kamu? Tanpa saya, bagaimana dia bisa memiliki karir seperti sekarang? Bisakah kamu berhenti bicara? Yao Siuli, dengarkan aku baik-baik. Aku tidak mau pria ini lagi. Dia yang memaksa aku datang hari ini. Lihat dia di sini. Kamu mengerti? Dia tidak mencintaimu lagi. Kalau tidak, kenapa dia menceraikanmu? Itu tidak ada cinta di antara kalian. Kamu mengerti? Cinta. Kamu mengerti cinta? Kamu tahu cinta dari orang berumur 50 tahun. Level. Kalau dia benar-benar mencintaimu, aku akan menikahimu lebih awal. Tapi dia tidak. Berhenti bermimpi. Paling-paling kamu hanya alat untuknya melampiaskan amarah. Jangan bicara lagi. Oke, bisakah kamu pulang dulu? Ayo. Ayo pulang dan patuh. Pulang. Jangan pergi. Bisakah kamu mendengarkan aku? Tolong. Lepaskan aku. Aku mohon jangan bilang dia lagi. Oke. Kamu mencari ibu tiri untuk anakmu. Bagaimana? Bisakah? Kamu layak untuk anakmu. Aku? Bagaimana kamu bisa merusak dirimu seperti ini? Kamu tahu berapa umurmu? Sudah sulit bagimu untuk hamil. Kamu tahu kalau kamu melakukan ini, kamu mungkin tidak bisa punya anak lagi. Bagaimana kamu bisa menjadi wanita yang sempurna? Aku tanya tentang Wang Jun. Di mana? Ayah anak itu? Katakan di mana? Anak itu? Nya? Ayah? Adalah? Tidak mendidikmu dengan baik. Aku minta maaf untuk ayahmu yang sudah meninggal. Apakah kamu tahu? Mama, aku tidak bisa memiliki anak ini. Mama Wang Jun tidak menginginkanku lagi. Aku mengikutinya selama 10 tahun. Dia tidak pernah berpikir untuk menikahiku. Dia masih mencintai. Mantan? Istrinya. Aku tidak berguna. bagi Dia? Berapa lama Mama bisa bersamamu? Aku sudah lebih dari 60 tahun. Aku tidak akan hidup lama lagi. Oh, lebih baik Mama tutup mata dan melihatmu menjadi rumah yang aman dan stabil. Lalu kenapa? Juga berikan penjelasan untuk ayahmu yang sudah meninggal. Aku juga merasa lega. Oke, jangan bicara omong kosong. Mamaku bisa hidup sampai 200 tahun. Kakak Xiaoming, Desi sedang mencari kamu. Ah, dia mencari aku. Kebaikan. Baiklah, aku akan pergi. Hei kakak Xiaoming, kamu harus hati-hati. Desi bertingkah aneh hari ini. Aku melaporkan padanya. Dia bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Juanya hilang. Aku pikir pasti ada sesuatu yang terjadi padanya. Aku pikir dia dalam bahaya besar. Oke, Xiaowen, kamu sudah tahu segalanya. Kembali bekerja.
Stadion 10.000 orang. Cafe Selebriti Asia Timur. Jam 4.30 sore. Pria itu memegang Tokyo Love Story. Kamu harus datang. Kenapa kamu? Bukannya kamu bilang tidak akan datang? Yo, ini aku. Bukannya ini mengkhawatirkan. Bukannya kamu juga di sini? Kamu masih bertanya padaku. Hei, anakku ada di sini. Kenapa anak perempuanmu belum datang? Macet? Macet? Hei, ini dia. Cepat, cepat, cepat. Hei, kamu bukan yang itu. Apa mereka teman buruk Chong Bukannya Chen? kamu yang bersama Chong Serigala Xiaomi? dan Dan rubah adalah teman baik. Aku bilang, Pak, apa kamu sekarang? Kamu seharusnya tinggal di hotel dengan tamu perempuan. Apa? Apa kamu tidak sibuk dan tidak ada kerjaan? Ikuti aku. Membosankan. Kapan kamu akan menikahiku? Aku punya anakmu di perutku. Apa kamu punya istri di Hong Kong? Apa kamu punya anak? Ini ada hubungannya dengan apakah aku punya istri atau Tidak tidak? ada hubungan. Selama kita berdua bersama, bahagia saja. Lupakan saja, kamu pembohong besar. Kamu janji akan membelikanku rumah besar. Lalu nikahi aku. Tapi sampai sekarang, Aku masih tinggal di apartemen kumuh yang kamu sewa. Kamu terus bilang mencintaiku. Apa yang kamu cintai dariku? Xiaoman, aku akan memberimu setiap bulan. Bagaimana kalau 20.000 yuan? Aku tidak mau apa-apa sekarang. Kecuali kamu menikahiku sekarang. Kecuali kamu menikahiku. Xiaoman, dengarkan aku. Gadis bangun. Dia tidak akan menikahimu. Dia hanya bermain-main. Kamu masih muda. Dan tubuhmu. Siapa wanita ini? Jangan ikut campur urusan orang lain. Jangan. Peduli siapa? Aku. Ini. Seperti membuang baju akan membuangmu. Pria seperti ini tidak punya hati. Wanita ini, jangan bicara kasar begitu. Apa kamu pernah ditinggalkan pria? Ulangi lagi. Kamu akan ngomong sembarangan Kamu lagi. gila, aku akan memukulmu. Dasar Beijing Gan, aku akan memukulmu sampai mati. Aku akan memukulmu sampai mati berhenti. Memukul. Aku. Apa? Dia mengalami sesuatu. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia sama sekali tidak memikirkanmu. Siapa dia bagimu? Dia pacarku. Maaf. Aku menggunakanmu sebagai tameng tadi. Salahku, aku terlalu ceroboh hari ini. Maaf. Tidak apa-apa, kenapa kamu tidak pulang dulu? Aku tidak keberatan. Sekarang kalian semua sudah di sini. Duduk saja dan minum kopi. Nanti aku yang traktir kopi. Lihat anakmu. Aku sangat senang untuk putriku. Kurasa dia putrimu. Aku sangat menyukai anakku. Lihat anakmu. Mereka akan memakan putriku. Bicara apa sih, Bu? Itu yang kamu sebut makan? Itu namanya sayang.
Kembali. Dia yang membawamu kembalikan. Kamu tidak mengikutiku sepanjang waktu, masih bertanya padaku. Bagaimana kabarmu? Baik-baik saja. Kurasa orang-orang baik-baik saja sebenarnya. Kita telah Bertemu 2 kali. Sebulan. Sedikit, terlalu sedikit. Apakah kamu bertanya padanya apakah dia punya penghasilan tambahan? Selain itu orang tuanya juga bilang dia punya rumah lain. Rumah itu dibayar lunas sekaligus. Masih harus membayar cicilan setiap bulan? Ini adalah pembayaran cicilan bulanan. Itu akan menjadi masalah besar. apa lagi yang kamu punya? Bisakah kamu berhenti menjadi sangat vulgar? Sangat penting. Kuberitahu kamu tidak ada yang bisa diandalkan. Hanya uang sungguhan yang paling bisa diandalkan. Jadi, kurasa kamu tidak perlu terburu-buru akrab dengannya. Pertama, kondisi ekonominya. Mari bicarakan setelah kita memahaminya dengan jelas. Jadi sebelum mengembangkan perasaan, kamu perlu memahami situasi ini. Kalau tidak saat kamu mengembangkan perasaan, semuanya sudah terlambat. Jika kamu tahu, Wang Jun berselingkuh dengan istrinya, apakah kamu akan tetap bersamanya selama 10 tahun lagi? Ada apa denganmu? Makanlah beberapa apel. Ibu, kenapa kita selalu makan apel di rumah? Wajahku berubah menjadi apel. Nak, kamu mau makan apa? Kamu bilang aku mau makan jeruk. Apalagi yang mau dimakan? Ada yang lain tentang pir? Aku akan membelikannya untukmu besok. Bagaimana kabar anakmu? Baik. Apa yang bagus? Katakan padaku apa yang bagus. Bagus itu yang aku rasakan. Kami tidak banyak bicara saat itu. Apakah karena gadis itu sangat cantik? Begitu mempesona dirimu. Aku bilang padamu kamu harus mengerti situasinya. Hidup bukan tentang penampilan tapi tentang karakter. Ibuku bahkan belum mulai bicara. Bagaimana? Kamu bisa masuk ke topik kehidupan sehari-hari? Kamu benar-benar hebat. Apa? Dia bertanya tentang keluargamu. Kondisi keuangan. Situasi. Bertemu lain kali? Kata-kata Xiaoming sepenuhnya menyentuh titik lemah Chao Kechen. Dia mengira Xiaoming hanya tidak suka karena dia menghasilkan sedikit uang. Aku juga merendahkan orang tuaku yang berasal dari desa. Kamu tahu, aku menghasilkan sedikit hati. Sejak kapan Xiaoming mulai merendahkan kita? Kita tidak terbiasa dengan kehidupan di kota ini. Maaf telah menyebabkan masalah untuk Xikmeng. Xiaoming sudah cukup baik. Pada saat ini hanya mertua yang berdiri untuk membela Xiaoming. Tapi tujuan mertua tidak sederhana. Dia hanya ingin menenangkan Xiaoming agar berbuat baik, agar dia bisa memberikan cucu laki-laki untuk keluarga Bukankah Chao. kita sudah sepakat tentang ini? Kita harus berjuang demi cucu kita bersama. Bagaimana bisa kamu bertengkar dengannya ketika kamu sudah tua? Mertua terpaksa berkompromi demi menjaga cucunya. Dia menepikan statusnya sebagai mertua dan meminta maaf kepada menantunya. Bahwa, hari ini itu salah ibuku, lihatlah kita berdua. Dia bilang dia datang untuk membantu anak-anak. Aku sama sekali tidak bisa membantu. Menyebabkan banyak masalah. Lihatlah mertuaku meminta maaf begitu rendah hati. Xiaoming juga merasa sangat bersalah. Dia mengatakan dia juga salah. Seharusnya aku tidak berbicara seperti itu kepada mertuaku. Biarkan mertuaku memaafkanku juga. Ibu mertua dan menantu akhirnya berdamai. Ibu mertua tidak lupa memberi suaminya hajaran. Bilang ke Chao Kechen agar tidak memperlakukan Xiaoming seperti itu di masa depan. Pasangan suami istri hidup dengan damai. Hanya dengan saling toleransi kita bisa hidup rukun. Kamu harus memperlakukan Xiaoming kita dengan baik mulai sekarang. Kedamaian kembali ke keluarga. Xiaolongjie, tapi mertuanya punya niat tersembunyi. Xiaolongjie tidak tahu masalah apa yang akan terjadi selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya Xiaolongjie. Dua Hen yang harus mengurus anak-anak dan memasak untuk setiap hari. Aku memikirkan cara agar kamu makan dan minum dengan baik. Berlutut di tanah untuk memoles sepatumu Xiaolongjie, apakah Xiaolongjie. menurutmu dia berlutut? Kakak Xiaolongjie, aku merasa nyaman. Xiaolongjie, ibu, dan aku ada sesuatu yang salah bukan? Mertua ingin menantunya memberi mereka cucu laki-laki. Mulailah memperlakukan menantumu dengan baik. Aku
sedang mengantar makanan untuk anakku. Berapa? Banyak. Aku harus bayar? Tidak, Martin, jangan. Menantu melihat ayah mertuanya datang jauh-jauh untuk mengantar makanan. Aku merasa bersalah karenanya. Menarik ayah mertua ke samping. Aku memberi ayah mertuaku 10 yuan untuk naik taksi pulang. Aku tidak menyangka akan melihat adegan ini. KPI, simula ini, dilihat oleh Hari suaminya. ini dia sedang dalam suasana hatai Ketika berat. aku pergi ke kantor hari ini, aku menemukan hasil kerja keras yang aku perjuangkan tidak digunakan. Dan diubah menjadi berantakan. Hal ini membuatnya sangat marah. Aku, semiskin dan serendah ini. Aku kehilangan banyak harga diri. Aku bekerja sebagai pembantu. Jadi, apa masalah? Kemarahan Chen tak tertahankan. Baru sampai rumah dia langsung memarahi Xiao Ming. Hari ini, aku akan membawakanmu kotak makan siang di kantor dengan di depan banyak orang, bahwa kebanyakan dari mereka adalah kurir. Xiao Ming menjelaskan, aku tidak memperlakukan ayah mertuaku sebagai seorang kurir. Pagi-pagi sekali. Kesehatan ayahku tidak baik, tapi tetap berlari sepanjang jalan untuk mengantarkan makanan ke Xiao Ming. Aku tidak menyangka Xiao Ming bisa begitu tega. Kamu pikir dia berlutut untuk menggosok sepatuku? Aku merasa nyaman. Kamu tidak melayaniku dengan baik ya? Kenapa kamu berteriak padaku? Aku tidak bilang Dia adalah kurir. Pertengkaran antara keduanya segera menarik perhatian mertua. Ayah mertua menampar anaknya di wajah. Kemudian pukulan lagi. Melihat ini Xiao Ming. Dan ibu mertua cepat-cepat memisahkan keduanya. Semuanya salahku, oke? Aku sudah melihat. Melalui diriku, istri dan orang tua tidak bisa hidup dengan baik. Aku bukan apa-apa, kenapa kamu mengikutiku? Usaha Cao Chen selama bertahun-tahun. Xiao Ming melihat semuanya. Dia berjalan mendekat dan memeluk suaminya erat. Suamiku sudah tidak dihargai selama bertahun-tahun. Xiao Ming juga sangat sedih. Aku sudah tua. Aku hanya bilang maaf setiap hari aku salah. Aku belajar desain selama 4 tahun di perguruan tinggi. Aku hanya bisa menjual kosmetik kepada orang. Aku ingin mendesain dengan nama orang lain. Desain seperti kertas bekas. Diubah oleh orang lain. Cao Chen mengungkapkan depresinya selama bertahun-tahun. Setelah meluapkan semuanya, aku akhirnya merasa jauh lebih baik. Melihat di depan mataku, aku selalu diam-diam mendukung. Dan seorang istri yang percaya pada dirinya sendiri. Aku merasa lebih kasihan padanya. Kamu tidak bermaksud mengatakan itu. Tapi jika kamu mengenali kurirnya, kamu akan tenggelam oleh busa. Tapi Chen, aku tahu tidak mudah bagimu di luar sana. Tapi rumah tetaplah rumah. Duo Niang dan aku kakak Hua sama-sama mencintaimu. Tidak peduli bagaimana kamu di luar. Pulanglah dengan bahagia. Kita harus saling percaya, oke? Pasangan itu membersihkan kesalahpahaman. Akhirnya berdamai. Cao Chen juga berjanji pada Xiao Ming, dia akan sukses di masa depan. Membuat Xiao Ming dan orang tuanya hidup dengan baik. Keluarga duduk bersama untuk makan malam. Melihat pasangan yang berdamai, ayah mertua dan ibu mertua akhirnya merasa lega. Ayah mertua juga mengambil kesempatan untuk mengusulkan pada pasangan muda itu gagasan untuk memiliki anak lagi. Xiao Ming berkata dengan malu bahwa perubahan kebijakan hanya mengizinkan satu anak. Mereka tidak memiliki kemampuan finansial saat ini. Membesarkan satu lagi. Setelah mendengar ini, ayah mertua terlihat kecewa. Dia bilang hanya ingin seorang cucu laki-laki. Jika tidak ada cucu, aku bahkan tidak bisa mengangkat kepalaku di desa. Kamu akan dimarahi oleh orang lain. Di daerah pedesaan kami, siapa yang tidak punya anak dan cucu? Warga desa memandang rendah kami. Cao Chen tidak ingin melihat ayahnya kecewa. Xiao Longjie tidak punya pilihan selain membohongi ayahnya dulu. Xiao Longjie mengatakan bahwa mereka akan memiliki anak lagi ketika kondisi keuangan mereka memungkinkan. Tunggu lebih lama. Aku akan memberinya kemenangan yang mengejutkan. Ayah mertua menyelinap ke kamar menantunya. Masih mencari di kamar. Akhirnya menemukan apa yang dia inginkan di laci samping tempat tidur. Ternyata ayah mertua ini selalu menginginkan seorang putra dan menantu. Memberinya cucu laki-laki lagi. Tapi putra dan menantuku sama sekali tidak punya kondisi finansial. Membesarkan anak. Selain itu pasangan itu sibuk dengan pekerjaan. Jadi aku menolak ayah mertua. Ayah mertua yang egois. Tidak mempertimbangkan situasi sebenarnya dari putra dan menantunya. Dia menyelinap masuk ke kamar pasangan itu. Ingin mengutak-atik alat pengaman pasangan itu. Sang ibu mertua melihat apa yang dipegang ayah mertua. Memarahi si tua karena sudah tua tapi tidak bisa diam. Aku bertanya-tanya, apakah aku bisa melakukan sesuatu tentang ini? Kemudian, biarkan mereka hamil tanpa ada yang tahu. Agar mereka tidak perlu memikirkan ini itu sepanjang hari. Si tua kamu benar-benar butuh deh. Meski ibu mertua berpikir ayah mertua agak terlalu. Tapi dia juga ingin punya cucu. Jadi dia mengiyakan cara ayah mertua. Mereka berdua pergi ke apotek bersama. Setelah bertanya pada pelayan toko, mereka membeli tablet vitamin yang tidak ada efek sampingnya. Puleng, aku mengganti pil KB menantuku dengan tablet vitamin. Xiao Ming bisa lihat dia tidak membuat masalah denganmu. Saat dia membuat masalah untuk kita sudah punya cucu. Ini namanya membunuh dulu baru melapor. Untuk berjaga-jaga, ayah mertua bahkan meminta resep rahasia untuk punya anak. Bilang ke anak dan menantuku itu obat kuat. Suruh anak dan menantuku meminumnya. Xiao Ming yang tidak tahu. Tidak lama kemudian banyak orang menyadari ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Hari itu dia pulang. Aroma makanan memenuhi hidung.
Dia tiba-tiba merasa mual. Sang ibu mertua senang melihat ini. Mereka khusus menyiapkan lobak asam dan lobak pedas. Ingin menguji apakah menantu mereka hamil anak laki-laki atau perempuan. Xiao Ming pertama kali mencicipi lobak acar. Dia juga bilang lobak acar enak. Ini membuat mertuanya sangat senang. Kemudian Xiao Ming mencicipi yang pedas. Lobak pikir lobak pedas lebih enak daripada lobak asam. Mertuanya langsung kecewa. Xiao Ming juga mengerti sesuatu dari ekspresi mertuanya. Jadi sesuap lobak asam, sekepal lobak pedas. Biarkan suasana hati mertua seperti roller coaster. Xiao Ming makan yang asam dan pedas. Apa kamu bilang dia anak perempuan atau laki-laki? Mungkinkah dia akan melahirkan anak kembar laki-laki dan Kamu perempuan? berharap. Setelah makan malam, Xiao Ming bilang ke Chao Kechen dia mungkin hamil. Chao Kechen pikir itu tidak mungkin. Karena mereka berdua selalu melakukan tindakan pengamanan dengan baik. Tapi Xiao Ming belakangan ini merasa mual. Khawatir dia membeli tes strip keesokan harinya. Ternyata dia hamil. Aku hamil lagi. APA, kamu hamil lagi? Kamu tidak salah. Aku tes di kantor hari ini dan hasilnya 2 garis. Dia memang hamil. Sang kakek hamil. Oh, menantuku hamil. Mertua dengan gembira membawakan sup ayam untuk Xiao Ming. Tapi Xiao Ming tidak ada mood untuk minum. Konspirasi mertua. Aku sangat senang. Pasangan muda di dalam kamar mulai bertengkar. Obat apa yang kamu beli untukku? Kamu tidak sama seperti dulu. Agar aku bisa memberimu anak. Memberi. Aku. Sebotol obat yang tidak berguna. Bilang saja kita berdua punya double insurance setiap kali. Bagaimana mungkin kamu hamil? Bagaimana aku tahu? Katakan saja yang sebenarnya. Apakah anak ini milikku? Chao Kechen sebenarnya curiga. Bayi di perut Xiao Ming bukan miliknya. Ternyata Chao Kechen dengar dari teman beberapa hari lalu. Xiao Ming dan perusahaan mereka. Seorang klien asing sangat dekat. Dan beberapa hari lalu pada ulang tahun Xiao Ming. CEO Kechen pergi menjemput Xiao Ming pulang kerja. Aku baru saja melihat orang asing itu merayakan ulang tahun Xiao Ming dengan karyawan perusahaan. Xiao Ming juga memeluk orang asing itu. Hal ini selalu mengganggu Chao Kechen. Ditambah, Xiao Ming ternyata hamil. Ini membuat Chao Kechen merasa mungkin dia telah. Ibuku tidak menyadarinya sama sekali. Konflik antara anak dan menantu. Dia dengan gembira mengeluarkan pusaka dan memberikannya kepada menantunya. Keesokan harinya Chao Kechen dengar dari temannya. Perusahaan Xiao Ming dan orang asing itu akan mengadakan pesta perayaan. Setelah makan malam kita harus pergi karaoke. Di mana KTV-nya? Pria dan wanita nongkrong bersama minum dan menyanyi. Kalau aku minum terlalu banyak aku khawatir dengan adik iparku dan orang asing itu. Lau Emma udah berhenti ngomong. Chao Kechen yang curiga. Aku buru-buru ke KTV. Tapi kata resepsionis, grup itu udah booking kamar di lantai atas. Oh, mereka ke kamar tamu di lantai atas. Kamar berapa? Kamar 401. Ada cewek cowok? Dua-duanya. Cewek cowok. Chao Kechen tiba-tiba merasa kepalanya hijau. Dengar di dalam kamar, suara cowok cewek ngobrol. Chao Kechen marah-marah ngetuk pintu kamar. Kita udah berusaha keras ngehindarin kamu Kak Xiaolong. Tiba-tiba kamu hamil Kak Xiaolong. Kamu mau mikir apa aja terserah Longjia. Aku beneran gak bisa jelasin Kak Xiaolong. Anaknya bukan punya kamu kan. Itu anakku sama orang lain. Kak Xiaolong itu anakku sama orang lain. Ayah mertua diam-diam ganti pil KB menantunya. Menantuku Xiao Ming hamil. Gak nyangka malah disalahpahami sama anaknya Chao Kechen. Chao Kechen curiga Xiao Ming hamil. Bukan anaknya. Dia ngikutin istrinya sampai ke hotel. Gak nyangka pas pintu dibuka. Di dalam bukan istrinya. Pas itu Xiao Ming sama teman-temannya juga datang. Lihat Chao Kechen muncul di sini. Xiao Ming baru sadar suaminya ngikutin dia. Meragukan diri sendiri. Dia merasa harga dirinya dihina. Jadi dia pulang dan siap-siap buat pergi. Chao Kechen juga sadar mungkin dia salah paham sama Xiao Ming. Dia buru-buru ngehentiin Xiao Ming dan minta maaf sama dia. Aku salah hari ini. Aku gak seharusnya ngikutin kamu. Kamu mau ketangkepin aku diranjangkan. Sayangnya kamu gak ketangkepin kan. Xiao Ming hamil tanpa alasan yang jelas. Aku udah merasa depresi. Chao Kechen masih meragukannya. Ngikutin dia bikin dia merasa. Bahkan lebih buruk. Udah berusaha keras ngehindarin kamu. Kamu tiba-tiba hamil. Aku benar-benar tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Bahkan jika aku bisa menjelaskannya, aku tidak ingin menjelaskannya lagi padamu. Anak itu bukan milikmu kan? Itu anakku dan orang lain. Aku mendengar pasangan itu bertengkar semakin sering. Ibuku, ibu. Mertua masuk dengan cepat dan memberitahuku. Yang sebenarnya kesalahan ayah mertua. CEO Kechen meminta maaf kepada Xiao Ming lagi. Tapi permintaan maaf Chao Kechen sama sekali tidak bisa menebusnya. Xiao Ming menderita kerusakan fisik dan psikologis. Kamu bilang maaf. Bisakah aku menghilangkan bayi di perutku? Aku masih harus menjadi manusia. Kamu tahu tidak betapa sakitnya Iu melukaiku. Aku tidak memintamu untuk menjadi manusia. Sekarang anak itu sudah dikandung, mari kita lahirkan dia. Bagaimana cara membesarkan anak setelah lahir? Xiao Ming sekarang sedang dalam tahap naiknya karir. Dia tidak berniat memiliki anak lagi. Mereka berdua tidak memiliki kemampuan finansial membesarkan anak lagi. Tapi sekarang anak itu ada di perutnya. Dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Ini semua salahku. Seluruh keluargamu adalah pembohong. Kakek nenek tenggelam dalam mimpi menggendong cucu mereka. Tapi dia sama sekali tidak peduli dengan pendapat menantunya. Keesokan harinya Chao Kechen pulang ke rumah. Mertua menarik Chao Kechen. Juga berkata pada Chao Kechen. Mereka sudah menghubungi dokter. Biarkan Chao Kechen membawa Xiao Ming untuk memeriksakan. Lihat apakah itu laki-laki atau perempuan. TAPI Xiao Ming Pasty Tidak akan si tuju. Aku harus membiarkan Xiao Ming pergi dan mengejar. Jika itu laki-laki simpanlah, jika itu perempuan. Mari kita tidak memilikinya. Tidak disangka Xiao Ming pulang ke rumah saat ini. Kata-kata ayah mertuaku persis sama. Masuk ke telinga Xiao Ming. Xiao Ming tiba-tiba kecewa.
Dia berbalik dan pergi. Aku pergi ke rumah sakit tanpa berkonsultasi dengan siapapun. Menggugurkan anak. Pada saat ini ayah mertuaku masih di rumah menghibur leluhurnya. Katanya keluarga Cao punya penerus. Xiao Ming juga kembali saat ini. Kerusakan ganda fisik dan psikologis membuat Xiao Ming kelelahan. Muka pucat. Mertua bertanya kenapa Xiao Ming terlihat buruk. Tidak disangka kalimat berikutnya dari Xiao Ming. Hampir membuat mertua pergi. Saya menggugurkan anak itu. Dasar bajingan. Hak apa kau punya untuk membunuh darah daging keluarga Cao? Zhao Kechen juga marah dan menanyai Xiao Ming. Bilang anak itu bukan hanya milik Xiao Ming. Kualifikasi apa yang Xiao Ming punya untuk bilang bisa digugurkan? Kau keterlaluan. Bukannya kau mau anak laki-laki bukan perempuan? Kalau aku hamil anak perempuan lagi, bukan aku yang harus pensiun dini. Siapa bilang kau cuma mau anak laki-laki bukan Aku perempuan? dengar kau bilang lebih. Dokter USG sudah ditemukan. Kalau anak laki-laki lahirkan, kalau perempuan buang. Aku cuma bicara sembarangan bukan setuju. Wajah asli keluarga Cao terungkap oleh Xiao Ming. Zhao Kechen masih tidak mau mengalah. Aku rasa Xiao Ming cuma meremehkan keluarga mereka. Makanya tidak mau anak ini. Kau bisa pikir apa saja. Mendengar pertengkaran anak dan menantu. Ayah mertua hampir pingsan karena marah. Zhao Kechen mendorong Xiao Ming yang lemah. Aku menggendong ayah mertua ke rumah sakit. Kalau ada apa-apa dengan ayahku, aku tidak akan memaafkanmu. Xiao Ming yang malang duduk di lantai dingin. Tidak ada yang peduli dengan tubuhnya. Tidak ada yang peduli dengan perasaannya. Dia juga sangat sedih kehilangan anaknya. Sekarang karena hal ini ayah mertua marah lagi. Dia merasa sedikit bersalah. Dokter bilang ayah mertua tidak punya masalah jantung. Bilang ke ayah mertua jangan terlalu emosi ke depannya. Dia juga bilang ayah mertua mungkin punya masalah hati. Suruh mereka periksa ke rumah sakit besar. Tapi ayah mertua tidak mau buang-buang uang. Aku rasa aku pasti baik-baik saja. Tapi aku tidak bisa menggendong cucuku lagi. Kecewa ayah mertua memutuskan pulang ke kampung dengan ibu mertua segera. Tidak mau tinggal di Shanghai 1 hari lagi. Hatiku sudah dingin. Perlakukan dia dengan sepenuh hati. Kenapa aku tidak bisa mendapatkan hatinya kembali? Aku sudah memelihara anjing begitu lama, saatnya memberinya makan yang baik. Ibu mertuaku masih punya sedikit hati nurani. Dia membicarakan apa yang terjadi hari ini. Tidak bisa sepenuhnya menyalahkan menantuku Xiao Ming. Jika mereka tidak melakukannya terlebih dahulu. Apa yang terjadi hari ini tidak akan terjadi. Ibu mertuaku memutuskan untuk tinggal dulu. Aku akan pulang ke kampung halaman setelah merawat menantuku setelah masa nifasnya. Tunggu sampai aku merawat Xiao Ming selama sebulan penuh. Kondisi tubuhmu buruk. Tidak banyak yang tersisa, bisakah kita pulang bersama? Mereka Tidak tahu apa. Sebagai Mereka bos masih kita muda. tidak bisa. menjadi bodoh. Benar? Masih menyeret tubuh yang baru saja keguguran. Tapi aku hanya bisa tidur di sofa di ruang tamu. Suami juga memberitahu istrinya bahwa saudara laki-laki dan iparnya akan tinggal selama 3 sampai 5 Minta hari dan istrimu kemudian untuk pergi. Bersabar dan sabar. Tapi kali ini iparku datang dengan persiapan. Apakah kamu benar-benar akan pergi setelah hanya 3 atau 5 hari? Karena ayah mertua khawatir tentang keamanan pasangan muda itu. Membuat beberapa trik, menyebabkan menantuku hamil secara tak terduga. Tapi orang tua mertua hanya menginginkan cucu Aku laki-laki harus bukan membiarkan cucu Xiao perempuan. Ming pergi dan menyalip.